Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang pertidaksamaan linear dua variabel, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Penyelesaiannya tidak jauh beda, cuman bedanya kalau pertidaksamaan linear dua variabel dia penyelesaian dalam berupa garis. Kalau dia pertidaksamaan kuadrat dua variabel nanti akan berbentuk sebuah kurva. Oke, langsung saja kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel bentuk umumnya ada 4. Karena tanda pertidaksamaan itu ada 4, ada yang lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih kecil. Bentuknya Y lebih besar sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, Y lebih besar AX kuadrat tambah BX tambah C, Y lebih kecil sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, yang terakhir adalah Y lebih kecil AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi pertidaksamaannya semua dalam bentuk kuadrat. Oke? Untuk penyelesaiannya ya, seperti yang saya katakan tadi, daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah dalam berbentuk kurva. Jadi nanti daerah-daerah yang menandakan dia merupakan daerah penyelesaian berarti dia akan diarsir, bisa di dalam kurva maupun di luar kurva. Oke, langsung saja bagaimana cara menyelesaikannya dengan kita bahas soal berikut ini. Contoh soal, gambarlah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kita akan bahas cara-caranya, langkah-langkahnya, step by stepnya dari pembahasan soal ini. Kita jawab ya soalnya, jawab. Oke, langkah pertama seperti di video sebelumnya dalam menentukan pertidaksamaan linear dua variabel, kamu mengubah pertidaksamaan itu menjadi bentuk persamaan. Berarti langkah pertama, ubah dalam bentuk persamaan. Ya, jadi tanda pertidaksamaan yang lebih besar, lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, kamu ubah dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan, sehingga menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Itu untuk langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, kita menentukan titik potong. Berarti titik potong. Untuk titik potong ada 2. Yang pertama, jika menyinggung sumbu X berarti Y-nya 0. Kemudian menyinggung sumbu Y maka X-nya yang 0. Oke? Berarti yang pertama kita buat adalah menyinggung sumbu X ya. Kalau menyinggung sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kamu ubah Y di sini menjadi 0. Jadinya 0 sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat menentukan X-nya berarti dengan cara memfaktorkan. Kita faktorkan X kuadrat dikurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Saya pindahkan ya. Berarti kamu harus mencari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya minus 2. Kemudian kalau dikalikan hasilnya minus 3. Ini ibaratnya kita diselisih ya. Berapa dia bilangannya? Itu minus 3 ditambah 1, kemudian minus 3 dikali 1. Benar tidak? Benar ya? Berarti jadinya karena dia minus 3, X kurang 3, kemudian ini positif 1 berarti X tambah 1 sama dengan 0, berarti X-nya 3, di sini X-nya sama dengan minus 1. Sehingga titiknya diperoleh, ingat di sini Y-nya 0, berarti dia 3,0 dan minus 1,0. Udah 2 titik yang kita temui. Kemudian kita masuk ke syarat yang kedua adalah menyinggung sumbu Y. Menyinggung sumbu Y berarti si X-nya yang 0. Oke, kalau X-nya 0 berarti kamu substitusi X di sini dengan 0, Y-nya tetap, sehingga Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 dikali 0 dikurang 3. Gantikan semua X di sini dalam bentuk 0. Oke, jadinya Y sama dengan, ini sudah pasti 0 ya, Y sama dengan minus 3, sehingga titiknya kamu temukan dia karena X-nya 0 berarti 0, minus 3. Paham ya, kita sudah menemukan 3 buah titik yang nanti kita gambarkan di sumbu koordinat. Oke, langsung saja ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita menentukan sumbu simetris ya. Menentukan
sumbu simetris. Yang dikatakan sumbu simetris adalah di mana nanti kurva itu akan terbagi dua menjadi sama besar ya. Itu rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Kenapa sumbu simetris itu selalu berada di X sama dengan, sehingga nanti ada sejajar sumbu ya? Karena nanti kurvanya itu ada dua kemungkinan, dia terbuka ke atas ataupun terbuka ke bawah, sehingga pembaginya itu adalah sejajar sumbu Y dengan X yang bernilai sekian. Paham ya? Jadi sumbu simetris itu berarti nanti garis ya yang kita buat sehingga membagi kurva itu sama besar. Rumusnya adalah min B per 2A. Kita langsung saja mencarinya. X sama dengan min B. Kita balikkan ke persamaan yang ini ya. Kalau di sini kita ambil A-nya berapa? A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya minus 3 ya. Sehingga kalau kita masukkan minus, B-nya di sini berapa? Minus 2. Minus 2 dikali 2 dikali A-nya 1, berarti 1, sehingga dia 2 per 2, 1. Simetrisnya adalah X sama dengan 1. Ini langkah yang ketiga. Kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan titik puncak. Kalau titik puncak adalah pasangan XP, YP. X untuk X puncak, YP-nya untuk Y puncaknya. Oke? Tadi persamaannya Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Untuk mencari XP, XP itu rumusnya sama seperti mencari sumbu simetris. Jadi kalau kamu sudah menemukan sumbu simetris, maka itulah XP-nya. Berapa tadi kita? Nilai sumbu simetrisnya adalah 1. Berarti XP-nya adalah 1. Oke? Untuk YP-nya berarti kamu tinggal substitusi nilai XP-nya ke dalam bentuk persamaannya. Berarti gantikan semua X di sini dengan 1. Pahamnya saya ulang lagi. Kita tidak mencari XP karena kita sudah mencari sumbu simetris. Nilai sumbu simetris itu adalah nilai XP-nya. Kemudian untuk YP-nya kamu mensubstitusi nilai XP-nya ini ke dalam persamaannya. Berarti jadinya 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikurang 3. Hasilnya 1 dikurang 2 dikurang 3 minus 4. Maka titik puncaknya adalah 1, minus 4. Jadi nanti ada dua kurva yang terbuka ke atas dan kurva yang terbuka ke bawah. Kalau dia kurvanya terbuka ke atas, ini nanti nilai A-nya pada persamaan ini ya. Kita tadi A-nya berapa ya? A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya 3 ya. Kalau ini A-nya nanti besar dari 0, maka nanti kurvanya pasti semua terbuka ke atas. Tetapi kalau A-nya kecil dari 0, maka nanti kurvanya akan terbuka ke bawah. Yang dikatakan puncak, berarti kalau nanti kurvanya terbuka ke atas, titik puncaknya berada di bawah. Ya, kalau dia terbuka ke bawah, maka puncaknya berada di atas. Langsung saja kita masuk ke langkah yang kelima dengan cara menggambar titik-titik yang kita temukan tadi ke dalam sumbu koordinat. Ya, tadi dalam penemuan ya, saya buat lagi karena dia di bagian yang sebelumnya ya, ditemukan titik kotor itu ada minus 1,0, 3,0 dan minus 3,0. Kemudian sumbu simetrisnya sama dengan X sama dengan 1. Kemudian titik puncaknya kita temukan 1 minus 4. Saya tambahkan lagi di sini. Puncaknya adalah 1, minus 4. Kita gambarkanlah penemuan-penemuan kita ini dalam sumbu koordinat ya. Yang pertama untuk titik puncaknya. Titik puncaknya adalah 1, minus 4. Berarti X-nya 1, Y-nya minus 4. Kita hubungkan ya. Oke, kita hubungkan. Inilah dia puncaknya. Puncaknya nilainya 1, minus 4. Oke, kemudian kita gambarkan sumbu simetrisnya. Sumbu simetris itu berarti sumbu yang berada di tengah membagi kurva itu sama besar. X sama dengan 1 ya. Kebetulan nih kan saya bilang XP itu sama dengan sumbu simetrisnya. Kita luruskan saja bahwa inilah sumbu simetrisnya. Terus memanjang sepanjang sumbu Y. Kita buat garis putus-putus. Kenapa kita buat garis putus-putus untuk sumbu simetris? Sumbu simetris yang X sama dengan 1, biar membedakan dia dengan sumbu koordinatnya ya. Jadi sumbu simetris itu kita buat garis putus-putus untuk membedakan sumbu koordinatnya. Oke. Selanjutnya sudah kita tentukan titik puncak, kemudian kita tentukan sumbu simetrisnya, kita masukkan titik potongnya min 1,0, berarti X-nya min 1, Y-nya 0.
Di sini ya titiknya ya. Saya buat tanda merah. Di sini titiknya. Kemudian apa lagi? 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. Di sini ya. Kemudian menyinggung min 3,0. Min 3,0 berarti X-nya 0, Y-nya min 3. Nah, dari titik-titik yang ditemukan ini kita hubungkan hingga membentuk sebuah kurva. Oke, kalau saya bentuk perlu bantuan ya, kita bisa pakai titik bantu ya. Titik bantu ini untuk mempermudah kita dalam menggambar. Jadi titik bantu ambil saja yang sebelah kanan karena sebelah kiri sudah ada ini. Yang ambil sini kita ambil 2 ya. Kita ambil titiknya X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2 berarti Y-nya kita substitusi ke dalam persamaan. Jadinya 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2 dikurang 3. Berarti 4 dikurang 4 dikurang 3 sama dengan minus 3. Maka titiknya 2,3. Kalau X-nya 2, tadi Y-nya minus 3. Berarti kita hubungkan X-nya 2, Y-nya minus 3. Ya, inilah titik pertemuannya. Kita perlu mencari titik bantu sehingga kurva yang kita gambarkan itu lebih bagus ya. Kita hubungkan titik-titik itu. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kurvanya akan seperti ini. Inilah dia kurva yang menggambarkan Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 dengan titik-titik yang kita pergunakan tadi. Oke? Setelah kita temukan kurvanya, maka kita harus menentukan daerah penyelesaian dengan menentukan arsirannya. Bagaimana kita masuk ke langkah yang di langkah yang kelima, menggambarkan. Kita masuk ke langkah yang keenam, yaitu berarti menentukan daerah penyelesaian dengan menentukan arsirannya. Oke? Bagaimana caranya? Seperti di video sebelumnya, kita akan memakai titik uji. Titik uji adalah titik yang kamu ambil berada di luar dari kurva. Berarti tidak boleh titik yang dilewati oleh kurva. Boleh di sini, boleh di sini. Ya, lebih mudah lagi pakai titiknya 0,0. Berarti posisinya di sini. Oke, kita substitusi dia 0,0 itu. Ini X, ini Y. Berarti masukkan dia jadinya Y-nya kita ganti 0, 0. Kemudian X-nya kita ganti 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Berarti dia 0, ini hasilnya minus 3. Kita bandingkan dia 0 dengan minus 3. Ternyata 0 itu posisinya adalah lebih besar dari minus 3. Kita balikkan ke persamaannya, jadinya Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Oke, kenapa dia pakai sama dengan? Karena soalnya juga pakai sama dengan ya. Jadi kalau dia pakai sama dengan, maka dia berupa garis yang tidak putus-putus. Kalau nanti dalam soalnya dia tidak menggunakan sama dengan atau lebih besar aja atau lebih kecil saja, maka nanti kurvanya berbentuk garis putus-putus. Ya, oke, langsung saja. Berarti titik 0,0 itu kan berada di dalam kurva ini ya. Inilah daerah yang menggambarkan Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Berarti daerah yang di bawah, yang di luar dari kurva ini adalah Y lebih kecil sama dengan X kuadrat kurang 2X kurang 3. Oke? Di soal yang tadi ya, yang diminta adalah Y lebih besar sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Maka daerah yang kita ambil adalah daerah yang di dalamnya ya. Berarti daerah ini semua kita arsir. Inilah daerah himpunan penyelesaian dari soal ini. Semoga bisa dipahami. Pembelajaran kali ini, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.